sedikit terlambat setelah makan malam. Kereta bawah tanah dan bus telah ditangguhkan. Kami berpikir untuk mencari tempat tinggal selama 1 malam terlebih dahulu. Kembalilah besok pagi. Jadi saya pergi ke hotel kecil. Mereka bertiga terburu-buru untuk tertidur. Tidak butuh waktu lama. Xiao Li yang sedang tidur di tengah tiba membangunkanku. Dia berkata dengan ngeri, "Bangun. Tempat ini tidak bisa tinggal. Ayo pergi ke tempat lain." Aku bergumam, "Apa-apaan ini? Tidur nyenyak. Mau kemana di tengah malam begini?" Tapi dia terus mendesakku untuk mendengarkanku. "Kami berangkat dulu. Saya akan memberitahu Anda alasannya nanti. Jika kamu tidak pergi, lalu aku akan pergi sendiri." Reaksinya yang aneh membuatku sedikit gelisah juga. Saya bangun dan mendorong teman lain Xiaogang. Aku ingin membangunkannya, tapi dia tidak bisa bangun. Mungkin dia terlalu banyak minum. Akhirnya aku dan Li memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Saya menemukan toko serba ada di dekatnya untuk menghabiskan waktu. Tunggu bus pertama di pagi hari. Tiba-tiba ponselku berdering. Itu panggilan Xiaogang. Bukankah dia sedang tidur? Apakah itu bangun? Jadi saya menelepon dengan sedikit kebingungan. Begitu dia berhasil melewatinya, dia memarahi kalian dengan keras. "Mengapa Anda meninggalkan saya di sini sendirian?" Nada suaranya penuh kengerian. Xiao Li juga mendengarnya. Bergumam di samping. Dia pasti melihatnya juga. Saya bingung dan bertanya apa yang saya lihat. "Dan Anda baru saja mengatakan untuk memberitahu saya alasannya setelah pergi. Mari kita bicara sekarang." Xiao Li baru saja memberitahuku. "Di kamar kami baru saja tidur. Ada sesuatu yang najis." Dia haus di tengah tidurnya. Bangun dan pikirkan kulkas untuk menemukan sesuatu untuk diminum. Saat itulah seorang wanita berambut panjang tiba-tiba menggantung terbalik. Muncul di langit-langit. "Darah. Apa yang kau katakan dengan lemah di mulutmu?" Tapi Xiao Li tidak mengerti. Saya hanya merasa otak saya kosong. Saya sangat takut, sehingga saya sangat kaku, sehingga saya tidak bisa bergerak. Tapi dalam sekejap mata, wanita itu menghilang. Xiao Li akan menarikku ke atas. Setelah kami pergi dan mendengarkan kata-kata Xiao Li, saya ketakutan. Pacar saya datang menjemput saya setelah fajar. Tapi ketakutan saya tidak pernah bisa tenang. Sudah lambat selama setengah hari. Tidak sampai sore, aku sedikit tenang. Pengalaman malam itu, tadi malam, itu membuat semua orang sangat tertekan. Jadi kami kembali ke hotel itu. Saya ingin mengeluh kepada staf. Tapi ketika kita sampai di sana, pintu depan hotel penuh sesak dengan petugas polisi dan mobil polisi. Kami menemukan pemilik penginapan di pintu. Sangat tidak puas dengan tadi malam. Tinggal tidak menyenangkan. Memberitahunya apa yang dilihat Xiao Li tadi malam. Bos tampak tertekan setelah mendengarnya. Berkata tak percaya. Seorang wanita di sebuah hotel dibunuh tadi malam. Di kamar tepat di atas kamar kita. Jadi apa yang dilihat Xiao Li tadi malam? Apakah itu seorang wanita yang telah dibunuh? Bos selesai. Kami semua berdiri diam. Benjolan merinding di mana-mana. Lalu, dia bergegas pulang. Saya sedang memikirkan adegan yang dilihat Xiao Li. Mungkinkah jiwa wanita itu menangis minta tolong?